Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita pembekalan dulu untuk materi pengenalan atau pengantar program dari kelas kita, kelas Sorub, kelas Bahasa Arab. Kita perlu pemanasan dulu sebelum belajar masuk materi Sorub Bahasa Arab. Ayo belajar Bahasa Arab. Ayo belajar Bahasa Al-Quran. Artaki Ahmad, Sadang Serang Bandung, tahun 2022, bulan Februari sekarang ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya, ini surat Yusuf ayat 2. Quran surat Yusuf ayat 2. Allah turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya, kenapa kok dipilih dalam bahasa Arab? Nah, ini suatu yang logis karena Rasulullah Muhammad bercakap sehari-hari dalam bahasa Arab. Kalau Rasulullah Muhammad bercakap dalam bahasa Arab, kemudian Quran turun dalam bahasa Yahudi misalnya, wah ini nanti Rasulullah Muhammad perlu bertanya dulu ke orang-orang Yahudi ya, dengan adanya Al-Quran yang turun. Tentu tidak sesuatu yang tidak pas ya, atau menyulitkan bagi Rasulnya yang menerima kitab yang diberikan wahyu. Namun di balik itu tentu ini bahasa punya kelebihan-kelebihan sehingga Allah ambil sebagai bahasa kitab suci. Ya, nanti kita akan singgung insya Allah ya. Nanti selebihnya dalam kajian sorab nanti juga akan berlanjut nih. Kita akan dapatkan ternyata bahasa Arab itu unik ya. Punya banyak kelebihan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Berikutnya Qur'anan Arabiyan ghairu dzi iwajil la'allahum yattaqun. Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ya, Al-Qur'an itu Allah sendiri yang jaga dan kami sendiri yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah. Quran itu murni sampai sekarang dari mulai awal diturunkannya. Karena Allah sudah jamin ya, Allah sendiri yang menjaganya. Ini berbeda dengan kitab suci yang lain yang Allah titipkan penjagaan kemurnian, keaslian itu kepada para tokoh agama mereka ya. Jadi ini sangat berbeda Al-Quran itu. Al-Quran Allah yang menjaga. Syariatnya Allah kumpulkan ini Quran ke dada-dada sebagian kaum muslimin, mereka para penghafal Quran. Ayat-ayat Allah kumpulkan. Sehingga andai tidak ada mushaf, tidak ada Al-Quran yang dicetak, ya Al-Quran ini tersimpan di hati-hati kaum muslimin karena hafal, dihafal. Syariatnya salah satunya seperti itu. Dari anak-anak kita, cucu-cucu kita penghafal Al-Quran. Mereka itu penjaga Al-Quran. Karena apabila ada ayat yang hilang akan ketahuan karena mereka sudah hafal. Atau Quran yang cetakannya salah cetak. Misalnya kurang satu alif. Ya, selain para penghafal Quran, nanti orang-orang yang sudah paham nahwu shorof, menguasai ilmu nahwu shorof, juga akan tahu kok ini ada satu alif yang hilang. Maka akan diperiksa ini salah cetak dari penerbit atau ada unsur kesengajaan. Ya, begitu ya. Akan selalu ketahuan apabila ada yang kurang atau yang dikurangi dari ayat Al-Quran atau huruf-hurufnya. Sampai sekarang masih dalam bahasa asli. Ini salah satu kebanggaan kaum muslimin, Bu, Pak, ya, kita punya Al-Quran. Nih, kalau Nabi Musa dulu mukjizatnya kan tongkat, ya, tongkat.
Dengan tongkatnya beliau membelah laut, bisa memukul bukit keluar 12 mata air, tongkat berubah membaci ular, memakan ular-ularnya, tukang sihir Fir'aun, itu mukjizat. Tapi setelah beliau wafat, Nabi Musa wafat, ya kemampuan tongkatnya itu juga ikut tidak ada lagi karena beliaunya wafat ya. Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, gitu juga begitu wafat, ya mukjizat-mukjizatnya sudah tidak ada. Tapi ya Rasulullah Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Beliau wafat, mukjizatnya masih kita bisa pegang sampai sekarang, masih bersama kita. Ini suatu yang sangat mahal bagi kita ini Quran ini, mukjizat yang masih bisa kita dapatkan, masih kita pegang sampai hari ini oleh kaum muslimin. Maka jangan sampai kita ini jauh dari Al-Quran. Jaga anak-anak kita, cucu kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Karena ini kita berharap pada Rasul dan Al-Quran yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Baik, ini kita lanjut. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mendalami nahwu, ya nanti insya Allah kita belajar sorob sama nahwu ya Bu ya, di kelas 14 ya. Kelas sorob 14 dan kelas sorob nahwu 14. Maka ia akan ditunjukkan kepada semua ilmu, maksudnya ilmu syariat. Iya jelas, karena ini adalah ilmu bekal. Sorob dan nahwu ilmu itu ilmu bekal, ilmu alat. Para pekerja proyek, kontraktor itu paham, dengan adanya material dan alat, itu setengah pekerjaan sudah selesai. Walaupun belum dimulai pekerjaan, tapi dengan tersedianya material, bahan-bahan, dan alat-alat kerja, maka setengah pekerjaan sudah selesai. Bobotnya ya Bu ya. Nah, begitu pula ketika kita ibu-ibu ini misalnya mau ngepel lantai, air nggak ada, ember nggak ada, gayung nggak ada, sapu nggak ada, vacuum cleaner nggak ada gitu ya. Masa mau ngepel dengan mengelus-ngelus tangan aja, dengan dielus tangan kan tidak ya. Tapi kalau vacuum cleaner ada, sapu ada, air ada, tersedia cukup melimpah ya, gayung ada, alat pelnya ada, kainnya, wah ini setengah pekerjaan sudah selesai walaupun ibu belum mulai mengepel. Ya. Itu bobot pekerjaan, bobot alat itu seperti itu. Dia setengah pekerjaan. Ya. Nah ini ilmu nahwu dan sorab itu seperti itu. Ketika kita paham ini ilmu, ketika kita mau belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, dan belajar ilmu-ilmu yang lain, maka akan sangat dimudahkan. Karena kita punya alatnya, punya bekalnya. Dalam kesempatan lain, Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah ditanya tentang permasalahan fikih, kecuali saya jawab dengan kaidah nahwu. Ya, kaidah nahwu sorab ya, ini luar biasa, karena memang tersambung ya, sangat terkait. Baik, kita lanjut. Hal ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah. Ya Allah pilih sebagai bahasa kitab suci. Allah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab menjadi bahasa penutup para nabi, bahasa yang diucapkan dalam bahasa sehari-hari Rasulullah Muhammad. Qala ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Di atas tadi sudah. Qala ahibbul araba li salasin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Ahibbul araba, cintailah Arab li salasin. Setidaknya karena tiga perkara. Nah, ini perintah mencintai Arab ini keluar dari lisan mulia baginda Rasulullah, Bu. Keluar dari lisan mulia Rasulullah sendiri langsung ya. Bukan dari ulama atau sahabat. Rasul yang memerintahkan kita mencintai Arab. Dengan alasan setidaknya tiga hal alasan. Apa alasannya kita diperintahkan mencintai Arab? Li'ani Arabiyun kata Rasul. Karena aku ini Arab, lahir dari bangsa Arab kata Rasul. Ini sangat logis. Apabila kita menjelek-jelekan Arab, membenci Arab, maka nanti dampaknya, efeknya adalah kita tidak akan hormat dengan Rasulullah. Maka hati-hati ini. Kalau ada orang atau pihak-pihak yang menjelek-jelekan Arab, mengajak kita membenci Arab. Ini targetnya nanti jadi ini ya, dampaknya kita jadi tidak hormat dengan Rasulullah Muhammad karena Rasulullah Muhammad itu lahir dari bangsa Arab. Makanya ini Rasulullah memerintahkan cintailah Arab karena tiga hal. Setidaknya yang pertama li'ani Arabiyun karena Rasulullah Arab. Ini alasan kita pertama.
Alasan yang kedua, kenapa kita diperintah mencintai Arab? Wal Qur'anu Arabiyyun, karena Quran, kitab suci kita itu Arabiyyun dalam bahasa Arab. Kalau kita sudah benci Arab, menjelek-jelekan Arab dari waktu ke waktu, maka otomatis bisa dijamin dia juga tidak akan mau dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Udah pasti dampaknya ke sana. Tidak mau sudah berkurang kadar hormatnya dengan Rasulullah karena Rasulullah Arab, dan juga alergi dengan Quran karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, ini ke sana nanti merembetnya ya Bu ya. Jadi hati-hati kalau ada pihak-pihak yang mengajak kita membenci Arab. Ya, hati-hati ya. Wa kalamu ahlil jannah, dan yang ketiga alasannya apa? Wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun, dan percakapan ahli surga itu Arabiyyun. Ini bahasa fitrah Arab itu. Jadi bagaimana dengan kakek nenek kita di zaman susah, zaman penjajahan yang tidak pernah kenal bahasa Arab itu nanti kalau di akhirat, kalau beliau itu orang-orang soleh, yang segitiga aja biasanya mereka ya dari ladang ke musola ke rumah, rumah ladang musola gitu ya. Kalau nelayan ya dari laut ke musola ke rumah, begitu saja ya siklusnya Ibu ya, karena orang-orang dulu sangat terbatas mobilisasinya, pergerakannya, alat transportasi juga sangat terbatas. Mereka melakukan kewajibannya kepada Allah dengan baik, kemudian tidak maksiat, insya Allah sudah cukup bekal itu untuk menjadi ahli surga. Dan di surga sudah otomatis bisa berbahasa Arab karena ini bahasa fitrah. Fitrah itu bagaimana? Otomatis alami. Seperti yang bayi baru lahir ketika didekatkan nenek ibunya langsung ngenyot, nyedot dia, ngenyot. Siapa yang ngajarin dia ngenyot nenek ibunya? Fitrah. Allah yang mengajari, otomatis ya. Sudah otomatis seperti itu. Jadi kenapa kalau nanti di surga bisa bahasa Arab, secara otomatis kita sekarang belajar bahasa Arab, belajar sorof, belajar nahu. Ini untuk kepentingan kita di dunia. Kenapa? Karena kitab suci kita dalam bahasa Arab. Kita perlu paham bahasa Arab agar kita lebih nikmat membaca Al-Quran, lebih bisa paham dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Lebih tahu, lebih paham, bisa memaknai, bisa mendalami apa yang kita baca dengan bacaan ya di dalam sholat. Yaitu ini pentingnya di sini, perlunya di sini. Keperluan kita untuk di dunia. Kalau di akhirat nanti insya Allah sudah otomatis ya bahasa Arab itu karena ini bahasa fitrah. Nggak perlu lagi belajar, ya nanti di sana langsung bisa. Ya, tapi keperluan sekali lagi ya, keperluan kita belajar Nahwu Shorof ini adalah keperluan kita di dunia. Karena kitab suci kita dalam bahasa Arab. Karena ibadah kita sholat semuanya dalam bahasa Arab seperti yang sudah ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita memakai bahasa lain dalam sholat kan tidak sah sholat kita. Kalau doa, doa boleh dengan bahasa kita sendiri setelah selesai sholat. Ya, baik. Apakah semuanya harus dicintai? Tidak. Zaman Rasul juga sudah ada Abu Lahab, orang-orang jahat yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Kepada kelompok mereka kita tidak diperintah mencintai. Jadi untuk kelompok Abu Jahal yang masih ada sampai sekarang di Arab, kita tidak diperintah mencintai. Yang buruk-buruk, yang durhaka, kita tidak diperintah mencintai. Yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak diperintahkan mencintai. Ya, jangan sampai salah ya. Akhirnya Arab semuanya dicintai, tidak. Yang baik-baik. Yang durhaka dan ahli maksiat, kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak. Kita lanjut. Umar bin Khattab mengatakan, Ta'allamul Arabiyyata fa'inaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Ya tentu, kitab-kitab klasik ini tertulis dalam bahasa Arab. Ibadah-ibadah kita dalam bahasa Arab. Kitab suci kita dalam bahasa Arab ya. Ini kita perlu ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ini adalah bagian dari agama bahasa Arab. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, salah satu pintu masuk untuk bisa dekat akrab dengan Al-Qur'an itu adalah melalui pintu bahasa, Bu. Ada pintu lain yaitu pintu hafal. Mereka mendekat Al-Qur'an dengan menghafal Al-Qur'an dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus berinteraksi dengan Quran, menghafalkannya. Walaupun sebagian dari mereka belum belum tahu artinya, tapi karena mereka memang masuk melalui pintu hafalan. Nah, kita insya Allah ini kelas 14, kelas Nahwu, kelas Sorof ini, di RTQ Ahmad,
Kita mau masuk mengakrabi Al-Quran, lebih akrab dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran melalui pintu bahasa. Kenapa? Karena dengan belajar sorab, nanti kita kenal dengan kata-kata yang tertulis di dalam Al-Quran. Dari setiap katanya kita kenal. Ini bentuknya apa? Fi'il mati, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, isim fa'il, maf'ul, alaf, makan, zaman. Gitu ya Bu ya, nanti dipelajari sorab. Nanti kita akan kenal perkataannya. Karena dengan mempelajari ilmu sorof itu, dari satu kata kan kita bisa menurunkan menjadi banyak kata turunan. Bisa jadi 12, jadi 14, 28, 56, 96, 196 kata. Dari satu kata itu. Beranak pinak jadi banyak. Jadi 400 kata, ada 750, ada sampai 1000. Ini luasnya kosakata Al-Quran seperti itu. Padahal asal katanya sama, kata dasarnya sama. Tapi bisa berubah bentuk, berubah-ubah sampai 1000 kata dengan arti yang berbeda. Karena bentuk katanya berbeda, artinya berbeda. Nah, ini efektif sekali. Jadi kita dengan mempelajari sorof, tahu rumus, dengan satu kata kita bisa menurunkannya menjadi ratusan kata baru yang berubah arti. Nah, itu hanya di sorof dipelajarinya. Ya, insya Allah kelas kita ya, kelas sorot ini nanti mempelajari itu. Cara menurunkan kata dan cara menelusuri balik setelah kita ketemu satu kata di Al-Quran. Ini kata dasarnya apa? Tarik lagi, telusuri asalnya. Nanti seperti itu, ruang lingkup ilmu sorot. Nah, ini kelas belajar di AT Kiamat, ada kelas tajwid, tahsin, tahfiz, sorot, nahwu, fikih ya. Insya Allah semuanya gratis ya, insya Allah gratis ya. Ini ATK didirikan tahun 2014 ya. Semuanya santrinya dari awal sampai sekarang, baik yang reguler, yang belajar tatap muka di RTQ maupun yang online, sampai saat ini gratis semua, insya Allah ya. Doakan kami ya, doakan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pengantar kelas kita, pengantar program dari kelas 14 ya. Barakallahu li walakum, barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.